Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ina di materi berikutnya untuk pelajaran matematika yaitu menyederhanakan pecahan. Bu Ina harap kalian masih tetap bersemangat ya walaupun belajarnya dari rumah. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan cara dikali atau dengan cara dibagi. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, caranya sama dengan menentukan pecahan senilai, tapi dengan cara membagi. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, 4/6 sama dengan titik-titik. Kita akan menyederhanakan pecahan 4/6. Di sini kita bisa tulis 4/6. Nah, caranya adalah dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira dibagi berapa? Kita mulai dulu dengan pembagi angka yang kecil. Misalnya, 4 ini bisa dibagi 2, dan 6 ini juga bisa dibagi dengan 2. Maka, 4 kita bagi dengan 2, dan 6 ini kita bagi dengan 2. Nah, untuk pembaginya, angkanya harus sama. Oke? 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, apakah 2/3 ini masih bisa kita sederhanakan? Ternyata 2/3 ini tidak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. 6/15 sama dengan titik-titik. Di sini kita tulis 6/15. Kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita mulai dengan angka yang paling kecil, misalnya 2. 6 ini bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Berarti angka pembaginya tidak bisa 2. Kemudian kita coba bagi dengan angka berikutnya, yaitu 3. 6 ini bisa dibagi 3, dan 15 ini ternyata bisa juga dibagi 3. Maka antara pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 3. 6 dibagi 3 dan 15 dibagi 3. Sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 per 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 2/5 ini ternyata sudah dalam bentuk sederhana dan tidak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 3. 18/16. Kita tulis dulu di sini 18/16. Kita coba dulu membagi dengan angka pembagi yang lebih kecil. Misalnya 2. 8 ini bisa dibagi 2 dan 16 ini juga bisa dibagi 2. Maka 18 kita bagi 2 dan 16 juga kita bagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 per 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, 4/8 ternyata masih bisa kita sederhanakan karena masih bisa dibagi. 4 ini ternyata masih bisa dibagi 2 dan 8 ini juga bisa dibagi 2. Jika sama-sama masih bisa dibagi, maka kita sederhanakan. 4 ini kita bagi dengan 2, 8 juga kita bagi dengan 2. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4/2 ini ternyata masih bisa dibagi, maka kita harus sederhanakan lagi. 2 ini bisa dibagi dengan 2, 4 ini juga bisa dibagi dengan 2. Sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 per
4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sampai di sini 1/2 sudah dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak bisa lagi kita sederhanakan. Nah, pada tahap ini kita menyederhanakan pecahan melalui 3 tahap pembagian. Namun, kita bisa menggunakan cara cepat jika angka pembaginya kita gunakan angka yang lebih besar. Misalnya, 8/16 ini kita bagi langsung dengan 8, karena 8 ini bisa dibagi 8, dan 16 ini juga bisa dibagi 8. 8 dibagi 8, dan 16 dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1 per 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, hasilnya sama kan? Jika angka pembaginya lebih besar, maka semakin cepat kita menyederhanakan pecahan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. 16/20. Nah, untuk pecahan 16/20 ini, kita bisa juga menyederhanakan pecahan dengan angka yang lebih kecil dulu atau langsung dengan angka yang besar. 16 dan 20 ini sebenarnya sama-sama bisa dibagi 2. Kemudian 16 dan 20 ini juga sama-sama bisa dibagi dengan 4. Kita coba langsung bagi dengan angka 4 agar caranya lebih cepat. 16 dibagi 4 dan 20 juga dibagi 4. Sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 per 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 4/5 sudah dalam bentuk sederhana dan tidak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang terakhir, yaitu contoh nomor 5, 36/48. Nah, karena 36/48 ini sebenarnya sama-sama bisa dibagi 2. Kemudian 36 dan 48 ini juga bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Kita coba dulu dengan membagi dengan 6. 36 dibagi 6 dan 48 dibagi dengan 6. Sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6 per 48 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 3/4 ini sudah dalam bentuk sederhana dan tidak bisa lagi kita sederhanakan. Di sini kita melakukan 2 tahap pembagian untuk menyederhanakan pecahan, namun kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat jika angka pembaginya kita gunakan angka yang lebih besar. Misal, 36 ini bisa dibagi 12 dan 48 ini juga bisa dibagi 12. Hasilnya sama, 36 dibagi 12 sama dengan 3 dan 48 dibagi 12 hasilnya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa menyederhanakan secara bertahap atau langsung dengan cara cepat dengan menggunakan angka yang lebih besar. Oke, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menyederhanakan pecahan. Mari kita lihat contoh soalnya. Misalkan soal yang pertama adalah 9/15. Oke, untuk menyederhanakan pecahan,
kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Carilah bilangan yang bisa membagi 9 dan bisa membagi 15. Oke, bilangan tersebut adalah 3 ya. Nah, sehingga sama-sama kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sehingga bentuk sederhana dari 9/15 adalah 3/5. Contoh yang kedua, misalkan 4/12. Berapakah bilangan yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 12? Bilangan tersebut adalah 4. Nah, 4 bagi 4 hasilnya 1, 12 bagi 4 hasilnya 3. Sehingga bentuk paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Oke, gampang ya menyederhanakan pecahan. Sekarang kita lihat contoh lainnya dengan angka yang sedikit lebih besar. Misalkan 24/30. Sama-sama bagi berapa itu? Sama-sama bisa dibagi dengan 6 ya. Nah, dengan 6. 24 bagi 6 itu adalah 4. Sedangkan 30 bagi 6 adalah 5. Oke. Nah, kalau seandainya tadi tidak terpikir langsung ke 6, boleh juga dengan cara lain. Ya, kita membagi berantai gitu ya, berturut-turut. Oke. Misalkan kita tidak terpikir langsung kalau 24 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 6. Yang terpikir oleh kita adalah sama-sama bisa dibagi 2 karena ini bilangan genap gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagi 2 dulu. 24 bagi 2 dapatnya adalah 12. Lalu 30 dibagi 2 dapatnya adalah 15. Oke ya. Nah, yang pertama ini, proses yang pertama itu sama-sama kita bagi 2. Nah, ternyata setelah bilangannya semakin kecil, kita bisa lihat, oh ini sepertinya masih bisa dibagi nih. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Oke, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, yang kedua ini adalah bagi 3 gitu ya. Oke, hasilnya pasti sama, 4/5, ini juga 4/5. Jadi begitu, kalau kita tidak bisa lihat langsung bilangannya besar, ya kita boleh bagi mulai dari yang kecil-kecil gitu. Nanti terus sampai yang paling sederhana, hasilnya akan menjadi sama. Oke, kita lihat contoh terakhir untuk kasus yang pertama ini, kasus di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Misalkan adalah 36/90. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? 36/90. Oke, kalau kita tidak bisa langsung ke bilangan yang besar, ya tulis saja yang langsung terpikir. Oh, saya tahu Pak, ini sama-sama bisa dibagi 3 misalkan. Oh, saya tahunya ini sama-sama bisa dibagi 2. Ya, nggak apa-apa. Apa yang terpikir terlebih dahulu silahkan dilakukan gitu ya. Nah, semakin besar yang terpikir, maka semakin bagus karena prosesnya semakin cepat. Oke, misalkan ini sama-sama bagi 2 Pak, karena saya tahu 36 ini genap dan 90 juga genap. Oke, kita bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Sedangkan 90 bagi 2 hasilnya adalah 45. Kita lihat, oh ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Nah, bagi 3. Bagi 3 berarti 18 bagi 3 itu dapat 6. 45 dibagi 3 itu dapatnya 15. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan lagi. 6 bagi 3 dapatnya 2. 15 bagi 3 dapatnya 5. Berarti bentuk sederhana dari 36/90 sama dengan 2/5. Nah, kalau tadi misalkan langsung terpikirkan 36/90. Oh, saya tahu nih ini sama-sama bisa dibagi 9. Karena kita hafal kali-kali 9 gitu ya. 9 kali 4 kan 36. Oh, ini kalau bagi 9 berarti dapatnya 4. Nah, ini kalau bagi 9 dapatnya 10. Nah, 4/10. Oh, 4/10 masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Berarti ini dapat 2, yang di bawah dapatnya 5. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah 2/5, 2/5. Oke, begitu seterusnya. Kalau ternyata langsung tahu, oh ini bisa bagi 18 dapatnya 2. Ini juga bisa dibagi 18 dapatnya 5. Ya, itu lebih baik karena lebih cepat. Oke, demikian cara menyederhanakan pecahan jika penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Bisa kita lihat pada contoh kita 9/15 ya, pembilang lebih kecil. 24/30,
36 per 90, 4 per 12. Semua pembilang lebih kecil dari penyebut. Sekarang kita ingin menyederhanakan pecahan yang pecahan itu pembilangnya lebih besar. Misalnya 7 per 6. Oke, kita ingin menyederhanakannya. Nah, untuk pecahan yang seperti ini, yang pembilangnya lebih besar, maka caranya adalah 7 dibagi 6. Oke, kita buat begini dulu ya. 7 dibagi 6. 7 bagi 6 dapat berapa? 1 ya. 1 kali 6, 6. Lalu kita kurangi. Oke, 7 kurang 6, 1. Oke, yang di atas itu adalah hasil. Yang di bawah dinamakan sisa. Ini namanya hasil bagi ya. Sedangkan yang ini namanya sisa. Oke, jadi 7 per 6 itu sama dengan hasilnya. Hasilnya 1. 1. Lalu sisanya sebagai pembilang. Lalu penyebutnya tetap 6. Nah, sehingga 7 per 6 itu sama dengan 1 per 6. Kita lihat contoh lain. Misalkan 13 per 5. Oke ya. Nah, 13 bagi 5 dapatnya berapa? Kalau bisa memikirkan langsung itu bagus gitu ya. Kalau tidak bisa, ya tulis saja 13, 5. Oke, 13 bagi 5 itu dapatnya 2. 2 kali 5, 10. 13 dikurang 10 hasilnya 3. Berarti jawabannya lah 2, taruh di sini. Lalu sisanya 3, taruh di atas. 3 per 5 ya, tetap. Oke, gampang ya dengan cara yang seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita tes kalau misalkan kita ingin langsung ya. Misalkan 16 per 3. Oke, 16 bagi 3 itu dapatnya 5. Oke, 5 kali 3 itu 15 ya, berarti bersisa 1. Maka 1 taruh di atas, 3 taruh di bawah. Oke, itu 5 1 per 3 ya. Itu cara menyederhanakan pecahan jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita lihat contoh kasus lain yang dalam proses menyederhanakan pecahannya kita perlu melakukan 2 langkah. Misalkan 10 per 6. Nah, pembilangnya lebih besar. Oke, seperti cara yang tadi. 10 bagi 6. 10 bagi 6 itu hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 4. Nah, jadi 1 4 per 6. Nah, setelah dapat 1 4 per 6, ternyata 4 per 6 ini masih bisa disederhanakan. Maka kita perlu 1 langkah lagi, yaitu 4 dan 6-nya kita sederhanakan. Oke, 4 sama-sama dibagi 2, sehingga menjadi 2 per 3. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita sederhanakan dulu. Oke, sederhanakan sama-sama bagi 2, sehingga dapatnya 5 per 3. Sama-sama bagi 2 ya. Kemudian 5 bagi 3. 5 bagi 3 itu 1. Sisanya berapa? Sisanya 2. 1, 2 per 3. Oke, begitu gampang ya. Oke, demikian materi kita pada video kali ini, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, yang seperti ini, 1, 2 per 3 ini disebut juga dengan pecahan campuran. Sedangkan 5 per 3 ini disebut pecahan biasa. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena ini campuran antara bilangan bulatnya itu 1, dan bilangan pecahannya itu 2 per 3. Oke. Oke anak-anak, bagaimana dengan video pembelajaran tadi? Bina berharap kalian bisa memahaminya dengan mudah ya, dan bisa mengerti dengan materi tentang menyederhanakan pecahan. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Bina ucapkan tetap semangat walaupun dalam kondisi belajar dari rumah. Baik, Bina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.